Pernah nggak sih di tengah-tengah semua kesibukan, rasanya kita butuh banget sebuah pesan. Pesan yang seolah-olah ditulis cuma buat kita, datang di saat yang paling pas. Nah, hari ini kita akan coba buka sama-sama sebuah surat yang persis seperti itu. Coba bayangin deh, kamu terima surat ini. Ditujukannya langsung ke kamu. Tanggalnya hari ini. Dari aku dan isinya tentang diri kamu sendiri. Wah, ini surat yang sangat personal ya kan? Rasanya pas banget sama apa yang mungkin lagi kamu alamin sekarang. Dan kalimat pembukanya langsung menenangkan. Ini kayak sebuah janji, sebuah undangan buat kita melepaskan semua beban yang mungkin lagi kita pikul. Pesannya jelas, hari ini kamu nggak sendirian. Ada yang siap bantu menangani semuanya. Surat ini bukan cuma nawarin ketenangan loh, tapi juga kasih kita semacam panduan praktis. Apalagi pas kita lagi ngerasa beban banget. Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Kita semua pasti pernah kan ngerasa kewalahan, kayak ada masalah yang rasanya tuh gede banget, nggak mungkin bisa kita selesaikan sendiri. Nah, pesan ini ngingetin kita, langkah pertama itu justru mengakui kalau kita punya batas dan berhenti maksa diri. Oke, jadi kalau kita nggak harus selesaikan semuanya sendirian, terus harus gimana dong? Nah, surat ini menawarkan solusi yang kedengerannya sederhana, tapi sebetulnya dalam banget maknanya. Metodenya disebut metode kotak. Coba deh bayangin kamu kumpulin semua rasa khawatir, semua masalah kamu, terus kamu masukin ke dalam sebuah kotak. Setelah itu, yang paling penting, kamu lepaskan kotak itu. Langkah terakhir, alihkan fokus kamu ke hal-hal baik yang ada di sekitar, sekecil apapun itu. Nah, ini nih, mungkin ini bagian yang paling menantang, yaitu melepaskan kendali soal waktu. Kita seringkali pengen masalah selesai sekarang juga kan? Tapi pesan ini ngajarin kita buat percaya kalau semuanya akan selesai pada waktu yang tepat. Ini soal kesabaran dan keyakinan. Oke, setelah kita belajar untuk melepaskan masalah, surat ini ngajak kita melakukan hal lain yang gak kalah penting. Mengubah cara kita memandang hal-hal yang terjadi sehari-hari. Sebuah perubahan sudut pandang yang bisa mengubah segalanya. Siapa sih yang suka kejebak macet? Pasti sebel kan? Tapi, coba deh kita lihat dari sisi lain. Punya mobil itu sendiri adalah sebuah kemewahan yang banyak orang lain bahkan gak pernah rasakan seumur hidup mereka. Atau soal kerjaan. Bikin stres? Pasti. Tapi di balik stres itu ada sebuah anugerah, yaitu kita punya pekerjaan. Sesuatu yang mungkin lagi diperjualkan mati-matian sama banyak orang di luar sana. Hubungan keluarga kadang memang rumit dan bikin sedih. Tapi rasa sedih itu bisa jadi bukti adanya rasa cinta. Punya seseorang untuk dicintai dan menyayangi kita, dengan segala kerumitannya, itu anugerah yang luar biasa loh. Kalau kamu ngerasa bosan pas akhir pekan, itu artinya kamu punya waktu luang. Sebuah kemewahan yang mungkin gak dimiliki sama orang-orang yang harus kerja lembur siang malam demi keluarga. Jadi, mari kita hargai setiap waktu istirahat yang kita punya. Pas kendaraan mogok dan kita terpaksa jalan kaki, rasanya pasti nyusahin banget. Tapi di momen kayak gitu, kita justru diingatkan sama anugerah yang sering kita anggap biasa aja, kemampuan kita untuk berjalan. Sesuatu yang sangat diinginkan oleh mereka yang tidak bisa. Lihat uban di cermin kadang bikin kita khawatir soal penuaan. Tapi, surat ini mengingatkan kita kalau punya rambut itu sendiri adalah sebuah berkah. Coba pikirkan pasien kemoterapi. Bagi mereka, punya rambut, apapun warnanya, adalah sebuah impian. Nah, setelah kita merenungkan hal-hal kecil yang patut disyukuri setiap hari, surat ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaan yang menyentuh inti dari keberadaan kita. Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran kita semua. Buat apa sih aku ada di dunia ini? Apa tujuan hidupku sebenarnya? Ini pertanyaan besar yang ngajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar merenung. Dan jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi juga sangat menusuk. Kalau kamu bisa bertanya-tanya soal makna hidup, bersyukurlah, karena itu tandanya kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Sebuah kesempatan mewah yang gak dimiliki oleh semua orang. Dan pada akhirnya, surat ini ditutup dengan sebuah kalimat yang merangkum semuanya. Sebuah pesan cinta yang tanpa syarat. Ini adalah sebuah janji, sebuah pengingat bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun situasinya, kamu tidak pernah sendirian. Selalu ada cinta yang menyertai, tanpa henti dan tanpa syarat. Dengan cinta, surat ini berakhir. Sebuah pesan untuk kita semua, untuk selalu ingat bersyukur, mengubah cara pandang, dan percaya pada kekuatan yang lebih besar. Sebuah pesan untuk kamu, hari ini dan setiap hari.